Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, berikut warta gereja hari ini. Ibadah online GIA Pegangsaan dan siraman rohani setiap hari dapat Bapak Ibu saksikan sesuai jadwal di channel multimedia GIA Pegangsaan. Gereja memandu pokok-pokok doa setiap hari untuk jemaat GIA Pegangsaan. Dalam program doa bersama, jemaat dapat menyesuaikan waktu mengambil bagian secara pribadi maupun bersama keluarga untuk menjadi pendoa bagi gereja dan bangsa negara. Persembahan rutin Bapak Ibu dapat mentransfer di rekening gereja, di BCA atau Mandiri. Rekening persembahan misi dan genta tertera di layar berikut ini. Bapak Ibu juga dapat memberikan persembahan melalui QR Code dengan panduan yang ada di layar berikut ini. Untuk pembinaan iman anak-anak sekolah minggu, KAA masih memberikan pelayanan rohani secara online untuk adik-adik setiap hari Minggu jam 9.30 di channel KAA Pegangsaan. Bapak Ibu dapat mendampingi putra-putrinya. Demikianlah warta hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai ibadah pada minggu pertama pada bulan Oktober ini. Mari kita berdoa. Adapun pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Tuhan yang setia sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Pada minggu pertama bulan Oktober ini Tuhan, kami masih dapat bersama-sama beribadah. Meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami beribadah melalui online pada saat ini. Tetapi kami yakin bahwa hal ini tidak mengurangi akan sukacita yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bulan September sudah kami lewati. Tuhan telah memberikan pertolongan demi pertolongan. Tuhan telah menjaga dan melindungi kami. Bahkan Tuhan sudah memberkati dengan berkat-berkat di dalam usaha dan pekerjaan kami. Dan pada minggu pertama ini, kami datang kepadamu, mengucap syukur, berterima kasih atas segala pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan kami siap untuk beribadah pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur kita bisa bertemu lagi di ibadah live streaming di bulan yang baru, di bulan Oktober. Dan saya percaya kita semua kalau udah bisa sampai di bulan ke-10 tahun ini anugerah Tuhan saudara-saudara. Kalau kita masih bisa sehat, masih bisa menikmati hari-hari kita walaupun mungkin mostly di rumah gitu ya sekarang. Tapi kita bersyukur sama Tuhan kalau sampai saat ini saya percaya pasti banyak anugerah, banyak kesaksian yang bisa di-sharingkan saudara-saudara. Pertolongan Tuhan sepanjang tahun ini luar biasa buat kita semua. Oleh karena itu kita sama-sama mau katakan, gak ada lagi yang kita bisa katakan selain bersyukur sama Tuhan kita, sama Bapa kita. Karena dia udah bawa kita sejauh ini saudara-saudara.
dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Katakan ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, siapkan hati setiap kami Bapa untuk kami boleh menaikkan pujian-Mu. Hanya dalam Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Oke, saudara-saudara yang terkasih, shalom sekali lagi, shalom. Shalom. Oke, saya percaya ini bulan yang baru, kita udah mendekati penghujung tahun nih saudara-saudara. Kita harus lebih semangat, amin. Amin. Karena itu kita mau angkat sama-sama Gloria, kita mau sembah Tuhan. Bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Shalom saudara-saudara, kita mau sama-sama, kita mau ngangkat lagu ini. Kita mau benar-benar lebih serius lagi, kita mau nyanyikan, kita mau angkat. We give you glory, we give you honor, we give you praise. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise
sebelum kita mau masuk ke bagian yang terbaik, sebelum kita mau menerima firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian, kita mau benar-benar menyembah Tuhan, kita muji namanya. Kita mau angkat satu lagu ini. What a beautiful name, what a beautiful name. One with God the Lord Most High, the hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ mine. Yes, you have a beautiful name, Jesus. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven Without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is, what a wonderful name it is, the name of Jesus Christ mine. What a wonderful name. What a wonderful name it is, nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is, what a wonderful name it is, What a wonderful the name of Jesus Christ my King. What a wonderful name it is, nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. Tuhan, kita benar mau lebih serius lagi. Kita mau ngangkat pujian ini. Kita mau benar-benar memuji. Kita mau menyembah nama-Mu. Karena nama-Mu itu sempurna di atas segala permasalahan kita. Kita mau benar-benar katakan, kita mau sembah Tuhan. Kita mau katakan, death could not hold you. Death could not hold you, the veil torn before you. You silenced the bones of sin and Ya grave. Tuhan, The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. you have no right. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Kita mau angkat lagu ini lagi. Kita mau angkat, death could not hold you. Yours is the name above all names. Death could not hold you. The veils are before you. You silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name. Mari kita angkat, what a powerful name it is. What a powerful name it is. What a powerful
have The Jesus. name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Berbahagia sekali saya boleh melayani di tempat ini Gereja Isa Al-Masih. Yang saya sudah mendengar gereja ini begitu harum ya. Dalam misi, perbuatan dan menolong begitu banyak orang. Dan ini merupakan satu kehormatan bagi saya untuk bisa melayani Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, Bapak Gembala Sidang yang saya hormati, seluruh majelis ya Gereja Isa Al-Masih di Pegangsaan Timur ini. Terima kasih untuk saya benar-benar mendapat kesempatan terhormat ya untuk dapat melayani firman Tuhan. Mari sebelum itu saya mengajak kita semua untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa dimanapun Anda berada. Bapa Sorgawi yang penuh kasih, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, hati kami penuh pengucapan syukur. Dalam segala keadaan kami harus terus mengucap syukur karena Tuhan begitu baik. Dahsyat perbuatan-Mu, pertolongan, pembelaan, penyertaan, bahkan pencukupan dari Tuhan atas kami setiap hari terbukti. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan urapi hamba-Mu, dan diberkati semua yang mendengarkan firman Tuhan. Karena setiap orang membutuhkan firman itu. Dan akan terjadi satu saat di mana seluruh dunia akan mengalami kelaparan, itu kelaparan akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan pemberitaan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah sekali lagi shalom. Nah pada saat ini saya benar-benar ingin mengupas sesuatu ya yang relevan dengan situasi saat ini. Sudah berapa bulan kita mengalami satu peristiwa yang gak pernah kita pikirkan. Bahkan kita gak pernah antisipasi sekalipun. Wow, tahun ini merupakan satu tahun kegoncangan yang luar biasa. Tahun 2019 yang lalu Bapak Ibu sekalian saya berkhotbah. Saya gak tahu mungkin berkhotbah lebih dari 6 kali. Ya, itu ada di YouTube saya. Dan saya berbicara secara spesifik bahwa we have to be ready. In the year 2020, tahun 2020 akan terjadi satu kegoncangan yang besar. Dan ini akan disebut the year of suddenly. Bisa tiba-tiba terjadi. Tiba-tiba seperti apa? Nah contoh misalkan dalam situasi pandemi corona yang terjadi saat ini. Sejak dari bulan Maret ya sampai hari ini masih terjadi gelombang pandemik ya terjadi di seluruh dunia. Kita lihat aturan-aturan bisa berubah. Bisa misalkan contoh mall dibuka nanti besok ditutup. Restoran dibuka nanti ditutup lagi. Nah Bapak Ibu sekalian, saya benar-benar bersyukur dalam situasi pandemi corona seperti ini justru saya katakan ini akademi. Ini university corona. Yang akan membuat kita bertambah dewasa, yang membuat kita akan semakin mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan semua yang terjadi itu ada di dalam firman Tuhan. Nah mari kita buka di dalam firman Tuhan di dalam Lukas 12. Lukas 12 ayat 35 sampai 43 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Kewaspadaan ya, itu satu tema yang di atas perikopnya. Ayat 35, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Wah. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya.
Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang kau maksudkan dengan perumpamaan itu dan juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala? Menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Ayat ke-43, ini inti daripada khotbah saya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya. Itu ketika tuannya itu datang. Wah, saya persiapan Bapak Ibu sekalian, saya berdoa sungguh-sungguh. Saya mempersiapkan diri untuk mempersiapkan khotbah ini kepada jemaat di Gereja Isa Al-Masih ini. Dan saya kemarin pergi beberapa orang ke kota Bandung. Saya memang saya diam-diam saja, tidak banyak kontak teman-teman, kalau enggak nanti sibuk karena masa ini kita mesti masa silent, ya kita menyepi sendiri. Jadi saya escape ke satu hotel di daerah Dago Utara. Lalu kemarin malam hanya beberapa, 6 orang saja, ya kita sewa kamar yang cukup besar di situ. Saya berdoa, waduh kami menangis sejadi-jadinya. Saya dengan beberapa gembala terkuras air mata. Saya merengek-rengek kayak anak kecil. Karena ketika saya berdoa, jadi ada seorang ibu gembala yang memimpin pujian, itu teman baik saya satu tim. Dia mengangkat pujian, saya hanya diam. Banyak sekali yang harus saya doakan, banyak sekali permohonan yang harus saya sampaikan. Tetapi saya berusaha untuk diam. Dan saya berusaha untuk mendengar apa yang Tuhan mau. Lalu, Bapak Ibu sekalian, saya menangis di situ dan semua orang menangis. Jadi mungkin ada sejam lebih Bapak Ibu kita menangis semua sampai tisu kehabisan di kamar itu. Sampai kita pakai tisu golong juga karena air mata bercucuran terus. Apa pesan Tuhan kepada saya? Tuhan mau, pertama, apakah kamu tetap di dalam kasih yang mula-mula? Ya itu kata yang udah biasa. Tetapi semalam itu Tuhan bicara, waduh menusuk hati saya ke paling dalam. Cek lagi dirimu kalau memang kamu tetap ada di dalam kasih yang mula-mula. Lalu saya membayangkan firman Tuhan seperti ini. Di dalam masa lockdown seperti ini, waduh saya ini sibuk. Zoom, dari pagi bisa sampai malam. Waduh Zoom dengan Afrika, dengan Eropa, dengan Timur Tengah. Dengan berbagai daerah, dan saya seperti melakukan pekerjaan Tuhan yang begitu hebat. Terobosan yang luar biasa. Tapi Tuhan Yesus katakan seperti ini, mendengarkan lebih baik daripada semua korban persembahan. Yang kedua, Tuhan bicara, apakah engkau sedang melakukan sesuatu seturut yang aku mau? Bapak Ibu sekalian jujur, saya nggak malu, saya khotbahkan di hadapan Bapak Ibu sekalian. Saya koreksi diri semalam. I am not exactly, saya tidak seperti yang Tuhan mau. Saya bisa menyibukkan diri sehebat-hebatnya, tapi belum tentu itu yang Tuhan kehendaki. Nah,
Di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30, kalau Bapak Ibu nanti bisa baca masing-masing di rumah Bapak Ibu sekalian. Tuhan berbicara mengenai talenta-talenta. Setiap orang itu diberikan talenta-talenta. Ada yang 5, ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1. Jadi setiap orang itu tidak ada alasan untuk tidak mengembangkan talentanya. Tetapi seringkali juga kita bekerja tidak sesuai dengan talenta yang Tuhan beri. Itu namanya aktivitas rohani. Kita menyibukkan diri, apakah kita lagi nganggur, lockdown seperti ini. Makanya kita menyibukkan diri, apalagi namanya saya penggerak. Kalau saya penggerak, senewan kalau diem. Gerakin semua orang, kalau perlu saya kerjakan semua orang, kerjain semua orang. Supaya mereka sibuk. Nah, ada saat Sabat. Tanggal 19 September yang lalu, itu hari pergantian tahun baru Ibrani ya. Tahun 5781. Dan itu disebut tahun Pei Alep. Biasanya pada hari-hari tahun baru Ibrani saya tuh suka bawa tur ke sana. Ya. Ke Israel dan saya berdoa di sana. Kali ini karena masa lockdown seperti ini, jadi saya bikin ibadah ucapan syukur online. Pei Alep ini berbicara mengenai mulut. Mulut. Apa yang kita ucapkan akan jadi. Jadi semalam Tuhan ingatkan juga. Mulut kita. Apakah kudus di hadapan Tuhan? Apakah kita benar memuliakan Tuhan bukan sekedar lagi ibadah. Tetapi ketika kita bekerja. Ketika kita lagi ada di rumah. Atau work from home. Atau wherever we are. Apakah kita benar-benar mulut perkataan kita memberkati orang lain. Saya melihat sekarang di medsos. Begitu beraninya banyak orang Kristen sekarang membuli pendetanya. Antar pendeta pun bisa saling membuli dan sebagainya. Waduh Bapak Ibu sekalian. Saya di hadapan Tuhan saya minta ampun Tuhan. Ampuni sucikan mulut perkataanku. Lalu yang kedua Alep ini. Pei Alep itu angka 1. Jadi 5781. Angka 1 ini berbicara mengenai alfa yang pertama. Jadi itu the head of the year. Dan simbolnya itu adalah lembu. Nah, lembu. Jadi atau mulut lembu atau anak lembu seperti itu. Nah, Tuhan ingatkan saya secara spesifik mengenai lembu. Lembu itu punya kekuatan yang luar biasa. Jadi kalau kita diibaratkan sebagai seekor lembu misalkan ya. Karena ini memang yang disebut Pei Alep ini simbol daripada anak lembu itu. Nah lembu itu kekuatannya luar biasa. Tetapi lembu itu berfungsi sebagai apa? Wow. Tuhan memberikan saya gambaran seperti ini. Banyak sekali anak-anak Tuhan. Menjadi lembu yang hanya dipakai memikul beban yang gak perlu. Misalkan lembu itu kadang suka dikasih bunyi-bunyian. Kelenang, keleneng, kelonang, keloneng, jalan gitu kan. Nah lalu di punggungnya nanti dibawa beras atau panci. Atau mungkin ada bawa kursi, bawa apa. Itu lembu yang salah. Lembu yang gak tepat untuk bekerja. Lembu itu kekuatannya apa? Membajak. Dan ketika dia membajak tanah, dia itu harus menggaruk tanah yang begitu keras. Kadang ada batu-batunya. Tetapi seringkali untuk membuat garukan tanah itu lebih dalam lagi,
Maka si petaninya pun berdiri di atas bajak itu dan diseret oleh lembu itu. Kekuatan yang super, luar biasa. Tapi untuk apa tujuannya? Menjadi berkat buat banyak orang. Berasnya menjadi nasi dan itu dimakan oleh banyak orang. Bapak Ibu sekalian, this is the shifting time. Bulan September ini saya katakan kalau bulan September dan Oktober ini adalah bulan shifting. Apa itu shifting? Peralihan. Bulan seperti kita harus jeda dulu dan mereview kembali kehidupan kita. Mengevaluasi kembali kehidupan kita. Dan Bapak Ibu sekalian, apakah kita sedang melakukan apa? Apakah kita seturut kehendak Tuhan? Dan apa yang kita kerjakan, apakah itu yang Tuhan suruh? Yang ketiga, apa yang kita doakan, apakah itu ambisi kita, kemauan kita, atau memang itu yang Tuhan mau? Lalu kita bertanya, efektifkah hidup kita sekarang? Atau kita ini lagi masa lockdown, bersyukur kita gak terpapar COVID, kita masih hidup. Until today Tuhan berikan kita hidup. Sayang sekali kalau kita lewati corona ini seperti satu akademi, hanya sekedar hidup. Jadi hidup itu anugerah Bapak Ibu sekalian. Ketika bulan Maret awal saya tiba dari Yerusalem. Habis dari Brasil ke Yerusalem ke Jakarta. Di Jakarta, begitu saya mendarat besoknya, mulai dinyatakan oleh Bapak Presiden Jokowi, COVID ada di Indonesia. Dan itu mulai dari kota Depok, 2 orang yang terpapar COVID. Saya pikir, oke, COVID. Tetapi pertengahan minggu ketiga, minggu terakhir Maret, mental saya terguncang. Terguncangnya apa? Banyak rekan-rekan pelayanan saya meninggal. Menjadi korban. Sampai saya merasa ketakutan yang luar biasa. Kalau tidur saya gelisah. Kalau pagi hari saya buka WhatsApp saya. Ada yang meninggal. Loh, kata saya baru aja kita makan bareng. Baru aja kita ketemu. Itu ada di namanya klaster Lembang. Yang pertama itu disebut di Indonesia. Itu tuh teman-teman saya. Dan saya punya pengalaman makan bersama dengan mereka. Saya dihadapi oleh kenyataan. They are gone. Sudah gak ada lagi. Oh my God. Saya punya kelompok pendoa syafaat yang saya sayangi, saya kasihi. Bisa dipanggil Tuhan. Kakak adik dipanggil Tuhan. Loh, 2 hari yang lalu sehat, sekarang gak ada. Sampai saya sekarang suka terbayang kalau doa, mereka tuh suka duduk di situ. Sekarang gak ada. Bapak Ibu sekalian, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi, kita harus sadari bahwa hidup ini anugerah dan hidup ini sementara. Sebangun dari seperti mental yang tertekan, seperti sedikit depresi, saya bangun ketika saya tes, oh saya negatif, bagus. Lalu ketika saya olahraga pagi, Tuhan berbicara kepada saya. What are you doing? Kata saya sedang olahraga, jaga tubuh, bait Allah. Dan saya nggak bisa kemana-mana. Tuhan katakan, Injil itu tidak pernah bisa dibelenggu. You have the spirit, freedom spirit. Oh, kata saya, yes I know.
Tetapi tetap kita harus taat pemerintah. Jadi kata saya, apa yang harus saya lakukan Tuhan sebetulnya? Apa yang kau mau? Bukan yang aku mau. Aku sih pengennya nyelamatin diri. I do nothing and safe in the comfort zone. Di zona nyaman. Tuhan katakan, aku akan mau panggil engkau untuk menjadi berkat buat bangsa dan buat bangsa-bangsa. Kata saya, jadi apa gimana nih? Wah, lalu saya telepon. Banyak sekali kebutuhan orang-orang di sekeliling. Teman-teman saya ternyata terpapar. Itu bulan April tuh. Wow. Ini situasi yang nyata. Mereka membutuhkan pertolongan. Lalu saya telepon yang lain-lain. Oke, kita buat APD. APD itu alat ya pengaman diri ya. Itu baju APD yang lengkap gitu. Harganya mahal. Tetapi saya waktu itu membuat namanya wake up call. Oke, saya katakan, this is wake up call. Pakai media. Ternyata baru tes saja udah 60.000. Tapi lagi waktu wake up call-nya itu yang nonton bukan hanya nonton. Berdoa 100.000, 140.000 something. Lalu saya katakan tidak cukup berdoa. Kumpulkan dana dan kita buat APD. Dan waktu itu dalam 1 bulan kita membuat APD 36.500 buah. Saya nggak pernah melayani kayak seperti begini, kok cepat sekali. Tetapi kita buat di kota Bandung APD. Lalu dengan teman-teman mereka buat bekerja dengan keras. Kita akan bagikan ke seluruh Indonesia. Ke seluruh Indonesia. Bagaimana kita delivernya? Bagaimana kita kirimnya? Bapak Ibu sekalian. Teman-teman ini kontak TNI. Saya kontak TNI juga. Saya kontak teman-teman. Kontak Pak Ridwan Kamil dan sebagainya. Wah, Bapak Ibu sekalian. Mereka menyiapkan helikopter. Mereka menyiapkan Hercules. Mereka menyiapkan pesawat Boeing 737-400. Dikirim ke seluruh Indonesia. Lalu saya katakan APD stop. Sekarang kita kumpulkan sembako. Kita kumpulkan, kita bagi nasi bungkus. Berapa ratus ribu sembako sudah kita bagi. Saya katakan Tuhan, saya nggak pernah ngalami hal seperti ini. Yes, Tuhan katakan, akulah Tuhanmu. Siapakah Anda di mata Tuhan? We are the ambassador of the kingdom of God. Ambasador itu bukan pegawai. Perwakilan dari satu kerajaan. Perwakilan dari satu negara. Dan ambasador itu punya otoritas di mulutnya. Whatever you say, apapun yang kau katakan, itu petisi. Itu proclamation, proclaim. Kalau misalkan saya jadi duta besar Indonesia di Singapura. Mungkin misalkan satu saat ada suatu kejadian bagaimana, saya akan ngomong, hai wargaku, orang-orang Indonesia yang tinggal di Singapura, go back to Jakarta today. Semua akan nurut. Bukankah ambasador itu punya otoritas? Matius 16 ayat 19. I will give you the keys. Aku memberikan kamu kunci-kunci kerajaan sorga. Bukan hanya kunci di bahasa Inggrisnya. I give you the keys, plural. Kunci-kunci kerajaan sorga. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Nah, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya dengan cara saya belajar dari anak-anak muda. Kita buat live streaming. Kita bikin trumpet call for the nations. Itu berapa minggu yang lalu? 2 minggu yang lalu tuh. Tanggal 17 Agustus dan tanggal 11 September 9/11. Pray for America. Itu kejadiannya ketika saya nyetir.
Saya ini ada sakit perut, saya nggak tahu sakit perut apa. Lalu saya pergi ke dokter, dokternya yang teman saya yang rekomen itu ada di BSD. Bayangkan saya tinggal di Kelapa Gading, saya pergi ke BSD 1 jam nyetir sambil sakit perut. Oh my God. Lalu saya pergi ke dokter, dokter kata nggak ada apa-apa, itu perasaan you, mungkin pikiran you dan sebagainya atau stres kah? Kata saya nggak stres. Banyak orang yang nggak merasa stres padahal stres. Tetapi waktu itu Tuhan bicara ketika saya nyetir sendiri di tol. Dan Tuhan bicara. Itu jelas sekali kedengeran ke kuping saya. Trumpet call America today. Aduh, maksudnya apa sih? Apalagi nih, tugas apa nih? Gue kan tinggal di Indonesia, ngapain ngurusin Amerika? Lalu saya diberikan 2 visi dari Tuhan, 2 penglihatan dari Tuhan. Yaitu kapal yang besar sekali dengan ribuan kamar. Ada logistik banyak di situ, ada senjata-senjata di situ. Orang di kapal itu mereka tidak merasa ada bahaya, tetapi saya melihat di lambung kapal itu ada retakan, crack ship. Oh my God. Kata saya, ini apa maksudnya? Itu kapal ini tidak ada gelombang, tidak ada tsunami pun akan tenggelam. Waduh, kata saya, terus gimana? Terus ada visi yang kedua. Ada bowl itu apa ya? Itu mangkok besar, giant. Mangkok besar, tetapi ketika saya melihat isi di dalamnya, kok airnya sedikit sekali. Saya katakan, Tuhan, ini maksudnya apa? Doa orang kudus. Doa orang kudus akan memenuhi cawan ini. Terus saya katakan, jadi harus gimana saya ini? Saya memang penggerak doa Bapak Ibu sekalian. Tetapi dalam situasi seperti bagaimana? Saat ini Tuhan tahu kan keterbatasan kita. Saya mulai kontak. Mulai pemimpin-pemimpin penggerak-penggerak doa dari berbagai negara. Saya start dari 70, ternyata ada 120. Ternyata tanggal 11 September yang lalu 300 penggerak doa bangsa-bangsa Afrika, Amerika, Eropa, Asia, Australia. Semua yes, I agree with you. Oh my God. Dan Tuhan mau bukan sekedar doa biasa. Tetapi ada satu erangan di hadapan Tuhan. Jadi corona ini benar-benar pandemik ini adalah akademi buat kita, naik kelas. Kuasa Tuhan itu tanpa batas. Kerajaan Allah tidak pernah dapat digoncangkan. Kerajaan dunia lagi goncang. Nanti beberapa negara tahun 2021 prediksinya beberapa negara bangkrut. Goncang. Politik bergoncang. Langit bergoncang. Darat, laut bergoncang. Waduh, akan terjadi krisis ekonomi hebat. Itu firman Tuhan kata di dalam Ibrani 12. Bukankah Tuhan berjanji? Aku akan goncangkan apa yang dapat aku goncangkan supaya nyata yang tidak tergoncangkan. Apa yang tidak tergoncangkan hanyalah firman Tuhan, kerajaan Allah. Dunia boleh krisis tetapi kerajaan Allah tidak pernah krisis. Amin. Bapak Ibu sekalian, negara boleh bangkrut tapi saya katakan kerajaan Allah tidak pernah bangkrut. This is the time to wake up. Ini waktunya gereja akan jadi lumbungnya Tuhan. Ini saatnya saya katakan never happen before. Siapapun Anda, bagaimana keadaan Anda saat ini. Ingat bahwa kita punya kerajaan yang tidak pernah tergoncangan, yang gak pernah bangkrut. Dia siap mencurahkan berkatnya bagi setiap kita. Dia siap untuk menjadikan kita menjadi ambasador kerajaan Allah. Hanya satu kata, response and believe. Responi dan percaya. Jadi kita sedang masuk satu masa yang gak pernah Tedros Adhanom, ya, dia dirjen daripada WHO. Yang WHO dia nyatakan sekarang gagal untuk menangani corona ini. Dia katakan kita dalam satu situasi yang kita tidak akan kembali lagi kepada zaman dulu. Never. Jangan coba mimpi bahwa kita akan jadi zaman dulu lagi. Dan dia katakan begini. Dia kan menebarkan berita ke seluruh dunia. Wah, hati-hati, mesti gini, mesti gitu, ini COVID. Dia sekarang ngomongnya apa?
yang lebih mengerikan bukan COVID sekarang. 1/4 penduduk bumi mengalami sakit yang disebut gangguan mental. Dan itu sulit untuk disembuhkan. Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang percaya, kalau kita terlalu banyak mendengar berita dunia, gak ada harapan. Harapan hanya satu-satunya di sini. Saya hari-hari ini saya mempelajari ini. Kitab Yehezkiel 38. Wah, ini kok lagi terjadi. Kitab Daniel 11. Waduh, Tuhan, ini lagi terjadi. Kitab Wahyu. Kenapa bisa mendadak sekarang katanya. Turki lagi ngebom Syria sekarang. Nah, ada koalisi. Kenapa negara-negara Islam bisa berdamai dengan Israel? Ini secara politik kagak mungkin. Kagak mungkin. Dalam waktu cepat seperti ini. Tetapi kita lihat. Sebetulnya apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Umat Tuhan akan terbit seperti matahari. Bercahaya. Akan terjadi kelaparan hebat. Kelaparan hebat di seluruh dunia. Kelaparan apa? Firman Tuhan. Semua bisa memberikan good news. Berita baik atau hope. Tetapi saya katakan, there is only God's news. Hanya melalui darah Yesus. Saya bangkit roh saya sejak saya bulan Maret saya rada down. April saya rada down. Banyak puluhan teman saya para hamba Tuhan dipanggil Tuhan. Tuhan, saya jadi mikir giliran gue nomor berapa. Pikirnya begitu. Kata saya lalu bangkit dalam nama Yesus. Iblis, roh maut, out sekarang. Aku mau bangkit rohku. Kalau aku gak pernah takut akan mati kematian. Karena roh maut itu sudah dikalahkan. Tetapi aku berdiri sebagai hamba Tuhan. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Aku ingin melakukan apa yang Tuhan mau. Jadikan aku menjadi berkat kemanapun. Dan Bapak Ibu sekalian. Saya ini berdiri pada saat ini dalam satu posisi. Di mana ketika saya berteman, berjejaring dengan seluruh bangsa di dunia. Hari ini ada satu jala yang besar atas seluruh dunia. Dan mereka katakan apa? Indonesia is the key nation. Indonesia adalah kunci bagi revival bagi dunia. Apa kondisi Bapak Ibu di rumah? Anda terpapar COVID, don't worry. Don't worry. COVID itu dari setan. Kita tundukkan pikiran kita, usirlah iblis. Tapi kita harus tetap pada protokol kesehatan, oke? Jangan jadi paranoid. 4 hari yang lalu pendoa saya juga share lagi ke saya, Pak, anak saya dan mantu saya, cucu saya terpapar corona. Tenang, yang penting tenang. Kita punya Tuhan, oke? 4 hari yang lalu pendoa ini. Pak, gimana? Jangan panik. 2 cucunya kena. Anaknya dan mantunya juga kena. Kata saya tetap berdoa. Menyembah Tuhan. Dan saya ingin Anda pakai movie. Sembah Tuhan sekarang. Baca firman Tuhan. Dan katakan aku akan sembuh. Aku sembuh. Sambil kita juga makan obat. Hari ini pagi ini saya dapat WhatsApp. Pak Daniel, aneh ya. Kami semalam di swab lagi semua negatif. Ada yang salah? Mungkin bisa salah. Tetapi yang gak pernah salah darah Yesus. Anda tidak akan terpuruk. Anda akan bangkit. Karena Tuhan membutuhkan kita semua jadi lumbung-lumbungnya Tuhan. Dimanapun Anda berada, siap untuk menjadi berkat. This is the time to wake up. This is the time to be a blessing. Menjadi berkat buat banyak orang. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Sorgawi yang penuh kasih yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, hati kami penuh pengucapan syukur. Bersyukur dalam setiap keadaan. God is in control. Tuhan tetap mengendalikan situasi dan keadaan. Apapun situasi kami, keadaan kami tahu Tuhan ada, dekat dengan kami. Karena ketika kami berseru kepada Engkau, Engkau akan menjauh kami.
Engkau akan memberitahukan kepada kami hal-hal yang besar yang tidak pernah kami pahami, tidak pernah kami ketahui. Hari ini hamba-Mu berdoa dimanapun jemaat-Mu berada saat ini, yang mendengar live streaming saat ini. Baik ada di kamar, di rumah, apapun keadaannya. Harapan itu ada, masa depan itu ada. Engkau ada di tengah-tengah mereka, Allah Immanuel, berkati mereka. Berikan kesehatan, kekuatan. Dalam situasi seperti ini kami tetap menjadi berkat. Dan orang yang suka memberi akan diberi oleh Tuhan. Orang yang menolong orang yang susah itu memiutangi Tuhan. Jadikan kami menjadi berkat dan kami tidak pernah takut kekurangan. Karena kerajaan Allah selalu siap. Siap untuk mensuplai kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, diberkati gereja ini dan kami percaya gereja ini. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya melihat seperti ada mercusuar, itu seperti ada percikan-percikan api. Itu bukan percikan api, itu seperti sinar-sinar yang sampai ke pulau, sampai ke benua-benua. Siapkan diri, siapkan diri, siapkan diri. Berjalanlah, berjalanlah kata Tuhan. Berjalanlah, singkirkanlah batu-batu, tancapkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. I speak blessing, aku ucapkan berkat untuk gereja ini. Aku bangga Tuhan menjadi orang Indonesia. Aku bangga menjadi anak Tuhan. Jadikan saatnya gerejamu menjadi berkat. Di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.
Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak batu adalah harta harapan. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, berikut warta gereja hari ini. Ibadah online GIA Pegangsaan dan siraman rohani setiap hari dapat Bapak Ibu saksikan sesuai jadwal di channel multimedia GIA Pegangsaan. Gereja memandu pokok-pokok doa setiap hari untuk jemaat GIA Pegangsaan. Dalam program doa bersama, jemaat dapat menyesuaikan waktu mengambil bagian secara pribadi maupun bersama keluarga untuk menjadi pendoa bagi gereja dan bangsa negara. Persembahan rutin, Bapak Ibu dapat mentransfer di rekening gereja, di BCA atau Mandiri. Rekening persembahan misi dan genta tertera di layar berikut ini. Bapak Ibu juga dapat memberikan persembahan melalui QR Code dengan panduan yang ada di layar berikut ini. Untuk pembinaan iman anak-anak sekolah minggu, KAA masih memberikan pelayanan rohani secara online untuk adik-adik setiap hari Minggu jam 9.30 di channel KAA Pegangsaan. Bapak Ibu dapat mendampingi putra-putrinya. Demikianlah warta hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Jikalau Tuhan telah berfirman melalui akan hamba Tuhan Bapak Pendeta Daniel Panji. Engkau telah mengurapi dalam pelayanan dan bahkan melalui firman Tuhan meneguhkan akan panggilan kami sebagai orang-orang beriman. Kami percayakan akan hamba-Mu, pelayanan dimanapun hamba melayani, baik di Indonesia maupun di negara-negara yang lain. Engkau akan memakai dalam pelayanan. Saat ini Tuhan kami membawa akan perpuluhan kami, yang dimana Tuhan telah memberkati sebulan kami lewati. Tuhan memberkati dengan berkat pada waktu kami bekerja berusaha. Dan hari ini kami mau mengembalikan yang milik daripada Tuhan ini. Biarlah setiap rupiah yang kami bawa dalam perpuluhan ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati akan jemaat Tuhan yang mengembalikan perpuluhannya ke dalam rumah Tuhan dengan berkat-berkat yang berkelimpahan sesuai dengan janji firman Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan jemaat-Mu untuk pelayanan pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu. Baik untuk kegiatan operasional maupun untuk kegiatan misi yang ada di Papua. Engkau berkati dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa,
untuk jemaat-jemaat Tuhan yang di dalam kelemahan tubuh. Mungkin mereka juga terkapar akan COVID pada saat ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah tangan Tuhan sendiri yang berkuasa menjamah akan jemaat-Mu ini, supaya mereka mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan, karena kami yakin oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami yang percaya mengalami kesembuhan. Kami percayakan jemaat-Mu ke dalam tangan Engkau. Kami berdoa, menyerahkan akan anak-anak kami yang belajar, Engkau juga akan menolong dalam menghadapi ulangan-ulangan. Meskipun melalui online, Tuhan juga berkati dengan berkat-Mu. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden. Kami berdoa untuk satuan tugas COVID-19. Kami berdoa untuk para dokter, perawat, tenaga medis yang menangani akan pandemi corona saat ini. Tuhan, tolong mereka, berkati mereka, Kau jaga dan lindungi mereka. Dan bagi mereka yang sakit, Tuhan juga akan memberikan kesembuhan. Dan kami percaya Tuhan campur tangan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Tuhan berbelas kasihan kepada bangsa dan negara kami. Dan kami berdoa untuk TNI dan Polri di dalam mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kau pakai tugas-tugas yang diemban. Kami juga berdoa, Tuhan mengucap syukur. Kalau kami bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kami memiliki akan konsensus nasional yang menjadi dasar bagi negara kami. Kami mengucap syukur buat Pancasila yang menjadi dasar negara. Kami mengucap syukur Undang-Undang Dasar 1945. Kami mengucap syukur untuk Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Biarlah 4 konsensus dasar ini makin hari makin kokoh di dalam kehidupan kami bermasyarakat dan berbangsa, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang kuat diberkati oleh Tuhan. Kami percayakan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, biarlah hari ini Engkau berkati dengan berkat yang daripada Tuhan, dan besok dalam usahanya Tuhan jaga lindungi dan berkat-Mu Kau limpahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama kami berdoa. Saudara-saudaraku yang kasih, terimalah akan berkat Tuhan. Kasih dari Bapa Surgawi, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai akan saudara-saudara sekalian. Mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan nyanyi bersama-sama, Bapa terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, berikut warta gereja hari ini. Ibadah online GIA Pegangsaan dan siraman rohani setiap hari dapat Bapak Ibu saksikan sesuai jadwal di channel multimedia GIA Pegangsaan. Gereja memandu pokok-pokok doa setiap hari untuk jemaat GIA Pegangsaan
dalam program doa bersama, jemaat dapat menyesuaikan waktu mengambil bagian secara pribadi maupun bersama keluarga untuk menjadi pendoa bagi gereja dan bangsa negara. Persembahan rutin Bapak Ibu dapat mentransfer di rekening gereja, di BCA atau Mandiri. Rekening persembahan misi dan genta tertera di layar berikut ini. Bapak Ibu juga dapat memberikan persembahan melalui QR Code dengan panduan yang ada di layar berikut ini. Untuk pembinaan iman anak-anak sekolah minggu, KAA masih memberikan pelayanan rohani secara online untuk adik-adik setiap hari Minggu jam 9.30 di channel KAA Pegangsaan. Bapak Ibu dapat mendampingi putra-putrinya. Demikianlah warta hari ini, Tuhan Yesus memberkati.